Nah ini kami sudah tanggal 26 ya kali yang soft skill. Tanggal 26 ini soft skill, nanti mudah-mudahan di Kelurahan Parangkamu dapat bagian kalau belum tahun depan. Kita latih 1 orang perwakilan di sini untuk Makassar sebagai pengawas penyelenggaraan publik dari administrasi dan pelanggaran etika bisnis dalam pemenuhan hak asasi masyarakat. Jadi selain administrasi ada juga bisnis tidak beretika. Nanti kita pemerintah daerah dan swasta. Jadi kita diberi tugas melalui perwali itu Pak. Jadi begini, Pak Wali Kota, bisa tanya oleh Pak Ilham, sebagai Pak Arif Syarifin pada saat itu sebagai inisiator berdirinya Ombudsman Kota Makassar. Kami ketemu di rumah beliau, mempertanyakan apa sebenarnya motivasinya ini lembaga dibentuk, pemerintah untuk lembaga ini. Pas kekeluargaan itu tidak ada yang sentuhan. Kalau Ombudsman yang sudah temukan tidak bisa, begitu dulu awalnya. Yang kedua, pelayanan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang perselisihan dalam pemenuhan hak masyarakat MD dan pihak-pihak lain. Juga kita melakukan tugas-tugas represif Pak. Jadi kalau begini, anggaplah kami tuh di kantor Pak akan mempertanyakan apakah sudah terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan yang dilaporkan. Karena kami nomor 2 kan Pak, ultimum remedium, nomor 2 kan proses administrasi kantor, laporan, kami dahulukan dulu kekeluargaannya dulu. Begitu perintah perwali, begitu juga perintah undang-undang. Jadi bukan saya bilang itu Pak, yang bilang Undang-Undang 37 2008 dan yang bilang juga perwali 2019 karena kurang lebih hampir sama isinya. Jadi sebelum terlebih dahulu laporan kami proses, ya sampai keluar rekomendasi, itu terlebih dahulu kami sarankan untuk berkoordinasi lagi kepada yang ingin dilaporkan, dibicarakan secara kekeluargaan, kayak gitu. Kalau sudah dibicarakan secara keluarga namun tidak direspon, ditandai dengan berita acara atau somasi atau apa, tidak digubris, baru kami proses laporannya. Tapi sepanjang belum melakukan koordinasi, kami tidak proses laporan. Kami akan koordinasi ke kelurahan, apakah benar yang bersangkutan pernah melakukan koordinasi di kita. Tidak langsung. Jadi Ombudsman ini sebenarnya selain melakukan pengawasan juga mitranya nih sebenarnya. Kalau jelek kelurahan kita tunjuk jelek, saya juga jelek. Berarti saya gagal juga sebenarnya. Jadi sama nih, kayak gitu kalau. Yang ketiga kami lakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Ini nih, edukasi dan kampanye. Kami lakukan sosialisasi. Mohon maaf kalau perlu dalam kesederhanaan, karena kami penyangkaran sedikit, sumber daya manusia kecil, semangatnya yang besar. Wali kota dan juga pers. Perwali yang bilang bukan saya lah kalau. Jadi begitu besar Pak, peran gitu. Jadi apa yang dilaporkan ketika ditemukan itu rekomendasinya ke situ, ke wali kota, DPR, dan pers. Yang keempat, membangun koordinasi dan kemitraan fungsional strategis dalam peningkatan pelayanan publik yang berimbang. Nah yang keempat ini kita sudah lakukan juga Pak. Saya hormati Pak Komisioner bersama rombongan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Sore hari ini meskipun suasana panas, tapi karena kita sangat menghargai Pak Lurah undangannya pada hari ini Pak, sehingga saat itu ditelepon, saya itu langsung berangkat menuju tempat ini. Kami semua senang mendengarkan luar biasa pelayanan publik, namun prakteknya banyak yang mengecewakan terus terang. Banyak sudah agama ini sudah menjadi populer Pak, mudah-mudahan masuk di kamus bahasa Indonesia. Agama lapor-lapor ini kurang masyarakat di daerah sana. Apa bukti? Koruptor malaria 15 tahun general, siapa itu? 15 tahun bukti apa ini? Bukti bahwa kurang agama itu berarti ombudsman belum populer di seluruh Indonesia. Seandainya ombudsman sudah merata, maka tidak ada begitu korupsi. Korupsi artinya barukan di Kota Makassar sama itu agama. Kenapa kok 15 tahun itu tidak dikokok? Nanti tahun ini baru terungkap. Itu masalahnya. Lalu saya bertanya-tanya kepada orang cerdas, tapi berhukum seperti Bapak.
di penjara misalnya 20 tahun, korupsi 10 triliun, didenda 1 miliar, lebih baik ya enggak. Tuh, ini saya bertanya ini Pak, tolong diluruskan undang-undang ini. Artinya kalau dia korupsi, ambil semua hartanya, berikan kepada fakir miskin. Tuh, miskin kan dia Pak. Itu ada artinya Pak. Kan Bapak tampak mengaku. Kami semua ini mengaku. Iya, apalagi Bapak sudah disumpah. Saya Pak, perkenalkan diri dulu. Saya Mustahil Pak, Ketua RT 5 RW 8 Kelurahan Kampung. Jadi saya ini anak buahnya Pak Lurah. Ya Pak, yang setia 24 jam melayani masyarakat. Tidak boleh masyarakat ada keluar tidak pakai masker. Itu tugas utamanya RT sebagai ujung tombak. Ya supaya ini selesai, bayangkan dan hari ini kita pakai apa padatnya. Sampai kapan kita ini berhenti menderita Pak? Kenapa begitu? Karena tidak satu bahasa. Kenapa yang berlalu itu orang yang tidak pakai masker? Tapi ada belum undang-undangnya kepada seluruh dari atas. Mulai dari hembuskan, cara, murah, satu bahasa. Paling-paling 3 bulan tidak ada itu. Tapi ya, bagian kurangnya baik Pak, kurang satu bahasa. Yang kedua Pak, ini ombudsman. Saya bisa bertanya-tanya apa itu ombudsman? Apa artinya itu Pak ombudsman? Saya bilang omka ini. Kalau terjemahkan men itu orang Jawa dibilang laki-laki dewasa. Itu jadi bapak-bapak. Jangan sampai ada masyarakat bertanya apa itu ombudsman. Tentu kalau saya jawab, saya tidak boleh jawab salah. Kan saya bilang ombudsman itu nama orang. Nama orang itu gimana? Iya itu artinya mohon maaf. Jadi ini betul-betul ini ombudsman ini saya sudah dengar semua Pak. Terima kasih banyak. Rakyat, pengacaranya rakyat. Jadi kalau rakyat mau mengeluh, mau curhat situ dia. Terkait pelayanan pemerintahan. Jadi begitu Pak. Nah, tapi secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 2008 dan berdasarkan Perwali berubah nama bahasanya Pak menjadi itu naskah akademiknya. Pada saat dia berbentuk peraturan, bisa berubah lagi definisinya menjadi kalau kita Kabupaten Kota Makassar lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi kegiatan pelayanan umum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, baik yang tadi itu berbentuk barang, berbentuk jasa layanannya, ataupun peran administratif. Gitu. Jadi dan tugasnya kami itu juga melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga maladministrasi. Gitu ya. Seperti di Bawaslu. Cuman Bawaslu dia punya tempat kewenangan di kepemiluan, hukum pilkada, pemilu. Itu Bawaslu. Ya kan? Pasuban itu. Pasuban. Jadi tahap polisi itu terkait maladministrasi. Kalau terkait parkiran Pak, ya kenapa ini banyak sekali parkiran ini? Peruntukannya parkiran di perjalanannya menjadi kafe, kan begitu Pak ya? Harusnya bukan kafe izinnya. Nah, memang itu kan harusnya menjadi DPRB dan DPPSP yang punya kewenangan salah satu PP menertibkan seperti yang pertanyakan izin. Kami sendiri dulu ombudsman apa kerjanya? Kami Pak harus menerima laporan. Jadi misalkan Bapak RT di wilayah Bapak ada yang seperti itu, Pak lapor ke kami, baru kami turun. Kenapa? Karena kami pernah coba Pak ke ada orang harus izin kalian. Saya merasa saya dekat dengan senior di DPPSP. Saya ketemu langsung, saya dibagi Pak. Kamu ini dan tertib. Maksudnya kan, mana suratmu? Kalau datang sini, wah, ketemu. Maksud saya cuma mau kekeluargaan itu saya. Nah, makanya surati. Makanya kami butuh laporan dari masyarakat mau menjelaskan identitas, keberatan. Rugi kah ini kalau ada begini kegiatan seperti ini? Gimana kerugiannya? Lah, kalau dia bikin warkop, bagaimana di warkop yang lain?
Bagaimana nih daerah sekitar mau bikin usaha? Kalau diambil alih sama perusahaan-perusahaan retail seperti itu yang terjadi di Pampang kemarin, hampir di Master. Kami kerjasama sama Satpol PP menyelesaikan itu di Pampang. Kalau Pak Lurah hilang, jadi sudah ada masa versi A, ada masa versi B. Dan dua kubu yang siap baku sikat. Pak Lurah hilang di tempat, Ibu Lurah ya, Ibu Lurah ada di tempat, terpaksa seluruh kecamatan turun di sini. Satpol PP kecamatan Panakukang, ya Panakukang ya, Panakukang, kemudian saya Satpol PP, ada beberapa tokoh masyarakat kami libatkan di situ untuk menyelesaikan. Karena ini mau dimasa ini retail, perusahaan retail lah, yaitu apa namanya, ya retail lah, ya Alfamart seperti itu ya. Tugas-tugas kami banyak kami berkoordinasi dengan orang tua kami khususnya ketua RT RW itu bagaimana kemudian menyelesaikan lebih kepada persoalan-persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan karena tidak ada saya rasa persoalan yang bisa diselesaikan tanpa membangun komunikasi yang baik. Nah, yang sekaitan dengan apa yang disampaikan tentunya ini bisa menjadi pegangan kita ke depan lagi bagaimana meningkatkan tugas-tugas pelayanan kita khususnya yang hadir pada kesempatan RT RW ini menjadi pegangan kita ke depan bahwa kita ingin menjalankan tugas kita ini dibarengi dengan aturan. Ya. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Komisioner Ombudsman serta seluruh tim yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan semangat bagi kami ke depan untuk menjalankan tugas-tugas kami. Lagi 1, 2, 3. Oke. Tentunya pertama-tama kami selaku pemerintah Kelurahan Paratamu mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Komisioner Ombudsman yang telah bersedia hadir di kelurahan kami. Tentunya ini menjadi harapan bagi kami semua, khususnya pelayan masyarakat, pelayan publik. Tentunya ini menjadi pengetahuan baru apa yang kemudian tugas-tugas kami selaku pelayan publik ini bisa menjadi pegangan ke depan bagi kami, apalagi kaitannya dengan pelayanan publik ini kan ya sering ada stigma masyarakat bahwa pelayanan publik itu ya, selalu disandingkan dengan adanya pungli. Nah, dari arahan-arahan tadi kemudian bisa kita mendengarkan bahwa ya ini bisa menjadi pegangan ke depan bahwa pelayanan betul-betul dia terbebas dari pungli. Artinya kemudian dalam khususnya di wilayah Kelurahan Paratamu ini bisa kita menjadikan standar-standar pelayanan ini sebagai tolak ukur kita dalam melayani masyarakat. Untuk ke depan apa kira-kira harapannya? Ya, tentunya kami berharap kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini bisa lebih masif lagi dilaksanakan dengan menghadirkan masyarakat. Karena yang menjadi kendala kita memang selama ini adalah kurangnya informasi dan komunikasi yang langsung sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat masih berpikir dengan pelayanan kita itu masih ada warga yang kemudian yang stigma yang negatif bahwa seperti yang saya sampaikan itu pelayanan masih dekat dengan namanya dengan pungutan liar. Ya itu saya harapan kami dengan adanya kegiatan-kegiatan ini semakin membuka wawasan berpikir khususnya kami pelayan dan sebaliknya masyarakat bisa ini menjadi pencerahan tentunya dalam menjalankan tugas-tugas kita ke depan. Kita melakukan kegiatan sosialisasi pelayanan publik di Kelurahan Paratamu bekerjasama dengan Kelurahan Paratamu. Tujuannya untuk membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar yang mereka miliki untuk diperjuangkan. Karena itu menjadi amanah Undang-Undang Dasar kita 45 terkait layanan jasa, barang, ataupun pelayanan administratif yang ada di Kelurahan Paratamu. Mungkin ada harapannya ke depan, Pak? Harapan saya tadi bagaimana dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa Kelurahan Paratamu bisa melakukan kegiatan pelayanan publik yang lebih maksimal, lebih prima, walaupun memang masih ada kekurangannya bisa diperbaiki, disegerakan karena agenda reformasi birokrasi di 2004 harus sudah selesai, maka kita harus bergerak dari bawah. Kalau yang di bawah banyak sudah selesai, insya Allah yang di atas tinggal menyesuaikan.